tidak dipengaruhi masa depan dan masa lalu. Jalan tengah antara dua waktu. Mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Anda sedang berjalan di sebuah taman yang indah di pagi hari. Udara segar, burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran di sekitar Anda. Di depan ada jalan setapak panjang yang hilang di cakrawala. Itu melambangkan masa depan. Dan di belakang Anda jejak langkah yang terukir di tanah melambangkan masa lalu. Saat berjalan, Anda mungkin tergoda untuk menoleh ke belakang, melihat jejak langkah Anda. Atau mungkin Anda terus menatap jauh ke depan, mengira-ngira apa yang ada di sana. Tapi dalam prosesnya, Anda telah melewatkan indahnya taman di sekitar Anda. Wangi bunga, angin sepoi, atau hangatnya matahari pagi di kulit Anda. Bukankah seringkali kita melakukan hal yang sama dalam hidup? Kita terlalu sibuk merenungi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan hingga melupakan menikmati apa yang ada di depan mata. Namun apa yang terjadi jika kita mulai belajar untuk berjalan tanpa dibebani oleh kedua arah tersebut? Dan saat ini kita akan membahas bagaimana kita bisa hidup dengan lebih bebas, tidak dipengaruhi oleh bayang-bayang masa lalu maupun ketidakpastian masa depan, tetapi tetap berakar dalam spiritualitas yang kita percayai dan realitas kehidupan kita sehari-hari. Masa lalu pelajaran ataukah penjara? Kenapa aku tidak melakukannya dengan lebih baik? Andai saja aku tidak membuat kesalahan itu. Pernahkah Anda mendengar suara ini di kepala Anda? Mungkin sudah terlalu sering. Masa lalu jika dibiarkan bisa menjadi beban yang terus-menerus kita bawa kemana-mana. Ambil contoh sederhana. Saya punya seorang teman, dia selalu merasa bersalah karena di masa lalu pernah kehilangan pekerjaan akibat keputusan yang dia buat sendiri. Setiap kali ada peluang baru, dia ragu untuk mengambilnya. Karena baginya masa lalu seperti catatan buruk yang terus menghantui setiap langkahnya di saat ini. Namun apa yang terjadi jika kita mulai melihat masa lalu sebagai pelajaran dan bukan sebagai hukuman? Dalam spiritualitas, masa lalu sering disebut sebagai guru, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membimbing kita. Dan berikut beberapa cara supaya diri kita tidak terlalu dipengaruhi oleh masa lalu. Menerima dengan ikhlas. Pada akhirnya kita harus belajar untuk menerima masa lalu. Kita harus berkata, apa yang sudah terjadi adalah bagian dari perjalanan. Aku belajar dan itu cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa melakukan hal serupa. Misalkan ketika ingatan buruk muncul, daripada melawannya, coba katakan pada diri sendiri, ini adalah bagian dari cerita hidupku. Dan semua itu bukanlah tentang siapa diriku. Mencari hikmah dalam luka. Ada sebuah kisah sederhana, sebatang pohon di hutan pernah dilanda badai hingga banyak cabangnya yang patah. Namun di musim selanjutnya, dari cabang-cabang yang patah itu tumbuh tunas baru yang lebih kuat. Masa lalu, luka masa lalu
bisa menjadi tempat bagi tumbuhnya sesuatu yang baru, yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Asalkan kita mau memilih untuk mengolahnya dengan bijaksana. Melepaskan penyesalan-penyesalan yang tidak ada gunanya, yang tidak produktif. Spiritualitas mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi respon kita terhadapnya bisa. Dan kita harus melatih diri kita untuk menghilangkan, menghapus semua catatan-catatan penyesalan kita. Dan rasakan bagaimana saat diri kita melepaskan semua beban tersebut. Masa depan, harapan atau kekhawatiran. Dan sebaliknya, masa depan seringkali menjadi sumber kecemasan. Kita sibuk bertanya-tanya, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau rencanaku tidak berjalan sesuai harapan? Ambil contoh seorang ayah yang bekerja keras untuk masa depan keluarganya. Tapi dia merasa tidak pernah cukup. Dia selalu khawatir apakah dia akan mampu, apakah dia akan punya cukup uang untuk pendidikan anak-anaknya, untuk membeli rumah atau bahkan untuk pensiunnya nanti. Kekhawatirannya membuatnya tidak mudah tidur di malam hari. Dan bagaimana kita tidak terlalu terpengaruh oleh masa depan. Mulailah fokus pada langkah kecil hari ini. Daripada memikirkan semua yang belum terjadi, kita harus belajar untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Membuat daftar prioritas harian, langkah kecil yang mendekatkannya pada tujuan tanpa membuatnya merasa terbebani. Dalam kehidupan, coba tanyakan, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini untuk masa depan yang lebih baik? Mengelola ekspektasi dengan bijaksana. Masa depan seringkali membawa ekspektasi yang tidak realistis. Kita ingin segalanya sempurna, tapi spiritualitas mengajarkan untuk menerima apa yang datang dengan rasa syukur. Ketika kita belajar menerima hasil yang ada, tanpa terlalu terikat pada ekspektasi, kita akan merasa lebih ringan. Berlatih pada ketidakpastian. Dalam hidup tidak ada yang pasti, tapi bukankah itu yang membuat hidup menjadi menarik? Berserah bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi di masa depan akan mampu dihadapi. Dan kita bisa mengajak diri kita setiap hari, setiap kali merasa cemas tentang masa depan, ambillah nafas dalam dan katakan, aku melakukan yang terbaik, dan sisanya aku serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Hidup di saat ini adalah sebuah seni dalam spiritual. Kehidupan di saat ini adalah anugerah terbesar, tetapi seringkali kita abaikan. Dan cobalah pikirkan berapa kali Anda makan sambil memikirkan pekerjaan, atau berbicara dengan teman sambil memikirkan apa yang harus dilakukan nanti. Kita hidup di
di tubuh ini, di saat ini, tetapi pikiran kita sering melayang ke tempat lain. Bagaimana cara hidup di saat ini? Latihlah mindful, hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas sehari-hari. Memulai dengan hal sederhana, saat Anda makan, cobalah untuk benar-benar merasakan setiap gigitan, fokus pada setiap rasa, tekstur, dan aroma. Anda tidak hanya akan menikmati makanan, tetapi juga melatih pikiran untuk senantiasa hadir. Syukur sebagai pusat kehidupan. Syukur adalah kunci untuk menikmati hidup saat ini. Sebagai contoh, sebelum tidur, luangkan waktu untuk memikirkan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Bisa jadi secangkir kopi hangat, senyuman dari teman, atau udara segar. Menguatkan koneksi dengan Tuhan. Dalam spiritualitas, saat ini adalah momen di mana kita merasakan kehadiran Tuhan. Ketika Anda merasa cemas tentang masa depan dan terbebani masa lalu, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Berdoa, bermeditasi, refleksi diri, atau sekedar diam dalam keheningan untuk merasakan kedamaian. Dan semua ini tentang menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Mari kita kembali ke taman yang kita bayangkan tadi. Sekarang kita berdiri di sana, tidak lagi terlalu peduli dengan jejak di belakang atau jalan panjang di depan. Kita mulai memperhatikan bunga-bunga, mendengar kicauan burung, dan merasakan angin yang lembut di kulit. Hidup seperti taman itu. Masa lalu dan masa depan hanyalah bagian dari cerita, tetapi apa yang benar-benar Anda miliki adalah kesempatan saat ini. Dan sebagai penutup, kita ingat, masa lalu adalah guru, bukanlah penjara. Masa depan adalah peluang, bukannya ancaman. Dan saat ini adalah hadiah yang harus kita syukuri dan nikmati. Hidup dengan penuh kesadaran, karena di sini kebebasan yang sesungguhnya ditemukan. Jangan biarkan masa lalu mendikte siapa diri kita saat ini. Jangan biarkan masa depan mencuri kebahagiaan. Hidupkan setiap kesempatan dengan membawa penuh kesadaran dan kedamaian, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar nyata, dan hanya inilah yang kita miliki. Terima kasih.